saya melihat para pengrajin sepeda bambu lainnya itu bukan sebagai suatu saingan, tetapi itu justru mitra kami gitu ya, itu sesama pengrajin. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Sekarang saya berada di Arana Bike, sebuah workshop yang membuat bambu segede ini menjadi frame sepeda. Indonesia kaya akan rumpun bambu berbagai macam jenis. Nah, ini yang sekarang sedang diusahakan menjadi salah satu keunikan dari fungsi bambu itu sendiri. Nah, nyatanya bisa dibuat sepeda yang kuat dan sangat menarik. Seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni dari Arana Bike. Selamat datang di workshop Arana Bike. Jadi usaha saya ini sebetulnya diawali di tahun 2019 dengan membuka desain interior sebetulnya. Jadi workshop ini sebetulnya untuk desain interior. Kemudian di tahun 2020 kebetulan ada klien kami yang minta dibuatkan ornamen dari bambu. Nah, otomatis kami mulai mencarilah karakter itu bambu seperti apa, bahan-bahan bambu itu ada di mana, dapatnya di mana. Kebetulan karena saya juga rutin berolahraga dan pada waktu itu pandemi melanda, kita tidak bisa kemana-mana, terbatas juga bepergian. Nah, kami mulai rutin bersepeda di area sekitar tempat tinggal. Nah, tapi itu juga sepeda ternyata banyak juga karakteristik sepeda. Jadi sepeda yang kebetulan saya punya nggak bisa dipakai jalan jauh. Sementara kita hobinya rekreasi lah istilahnya ya. Saya olahragawan yang rekreasi, suka rekreasional. Akhirnya muncullah ide mencari sepeda susah. Nah, bagaimana kalau kita bikin sepeda gitu. Nah, bambu inilah yang memiliki keunikan menurut kami, sehingga kalau di workshop kita lihat ada bahan bambu dan bahan kayu. Kalau bedanya dengan kayu kan memiliki serat yang radial, tidak beraturan, tapi bambu punya serat yang searah, sehingga ini memudahkan untuk bisa direkayasa menjadi suatu bentuk tertentu. Nah, kami punya ide untuk bikin frame sepeda. Nah, mulailah dari situ kita mempelajari lagi lebih dalam mengenai karakteristik bambu, bagaimana dia bisa menjadi sebuah rangka sepeda. Gitu. Nah, sejak itu prototipe dari rangka sepeda kami yang pertama itu di tahun 2021. Jadi kami launching atau kami pasarkan. Mengingat ini adalah alat transportasi, tentunya nanti yang menjadi isu pertama kali adalah kelayakannya atau kekuatannya juga. Gitu. Di tahun 2021 pertengahan kita mulai mempersiapkan untuk melakukan pengujian terhadap kekuatan dari frame yang kita buat. Kita coba untuk uji secara laboratorium dan di pertengahan 2021 kami dinyatakan layak uji secara laboratorium untuk uji lelah rangka dan uji kejut rangka. Nah, baru kemudian kami berani untuk meluncing produk rangka sepeda bambu kami. Di Indonesia ada banyak jenis bambu.
Tetapi karena saya tinggal di daerah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, bambu yang banyak kami jumpai di sekitar tempat tinggal kami adalah bambu jenis gombong. Nah, bambu jenis gombong inilah yang kemudian kami coba untuk diproses lebih lanjut, produksi menjadi sebuah rangka sepeda. Perjalanan dari produksinya, saya mulai dengan mengawetkan dulu sumber bahan baku ini, bambu gombong ini kami awetkan dengan cairan ramah lingkungan, yaitu cairan borak dan borik. Kami rendam dulu sebelum siap untuk diproses lebih lanjut. Jadi bambu gombong yang sudah siap kami proses untuk dirakit menjadi sebuah frame sepeda itu setelah kami rendam, kemudian kami jemur dan kadar airnya berada di bawah 10%. Nah, baru kami bentuk sesuai dengan spesifikasi dari rangka sepeda. Ya, jadi bambu secara alamiah itu memiliki kadar glukosa. Ya, mungkin ini yang menjadi daya tarik bagi insek gitu ya, rayap gitu, yang selama ini isunya bambu itu adalah insektisida. Jadi dia tidak awet. Kita coba untuk eliminir dulu. Nah, salah satu caranya dengan melalui perendaman tadi dengan cairan borak dan borik. Nah, itu kami bisa buktikan bahwa setelah direndam selama kurang lebih 2 minggu, bambu tersebut aman insya Allah terhadap musuh insek ya, maksudnya bukan insektisida sih. Jadi untuk bambu yang biasa kita beli dari petani bambu itu masih berupa bambu yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Nah, yang kami butuhkan adalah panjang bambu untuk 6 meter dengan diameter minimum 11 cm. Nah, bambu itu terlebih dahulu kita potong dan kita bagi menjadi strip-strip tipis ya, strip-strip tipis. Jadi setelah dijemur kering, kemudian kita strip tipis dan kita menggunakan metode laminasi namanya. Jadi bambu itu dilaminasi, ditumpuk untuk beberapa strip sesuai dengan ketebalan dimensi yang kita butuhkan. Jadi frame-nya itu bukan dari satu bilah bambu itu kita pakai gitu, karena kenapa? Kami ingin mengejar standarisasi dari dimensi produk gitu. Sehingga satu itu yang pertama, kemudian yang kedua juga kita bisa menghemat bahan baku. Jadi untuk bambu yang panjangnya 6 meter itu bisa kami olah menjadi satu frame sepeda. Jadi hampir 90% kami gunakan. Jadi bahan baku tidak ada yang terbuang. Ya, satu frame sepeda. Kalau sudah sampai di sini mungkin harganya sekitar sudah 45-50 ribu lah. Kemudian kami bisa rubah menjadi bentuk yang lain sehingga nilai daripada bambu itu sendiri bisa meningkat. Dan ini juga terakhir pada waktu itu pernah kita jalan ke Bandung, Jawa Barat gitu, kita menceritakan itu kepada salah satu petani bambu itu, mereka senang sekali. Jadi ini membuat mereka juga lebih bersemangat lagi untuk menanam bambu gitu ya. Karena di Indonesia sendiri kan juga agroindustrinya untuk bambu masih sangat jarang gitu. Kebetulan saat ini kami masih menggunakan bambu gombong. Tetapi sebetulnya kalau menurut saya semua jenis bambu bisa. Jadi semua jenis bambu bisa. Mungkin nanti ada kelebihan dan kekurangan sesuai dengan karakteristiknya. Jadi bambu ada yang jenisnya berdiameter besar, ada juga yang jenisnya berdiameter kecil. Nah, mungkin kalau yang berdiameter kecil kita masih punya metode lain karena untuk mendapatkan dimensi daripada rangka sepeda itu sendiri. Jadi memang salah satu visi kami adalah meredefine material bambu ini, dan juga mungkin suatu saat nanti di Indonesia juga akan ada petani-petani bambu lain yang melakukan hal yang sama, memproduksi yang sama. Itu sangat senang sekali buat saya sebagai salah satu pengrajin ya, atau salah satu pelaku bisnis kalau bisa berkolaborasi dengan seluruh
petani bambu yang ada di Indonesia. Saat ini Arana Bike baru memproduksi 3 jenis sepeda. Jadi sepeda yang pertama itu sepeda untuk tipe sepeda gravel atau sepeda touring ya, sepeda jarak jauh lah. Karena kita ingin memberikan sensasi yang berbeda sebetulnya untuk kenyamanan bila pesepeda itu menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya. Karena kenapa? Karena material bambu ini sendiri secara alami dia memiliki kelebihan mampu untuk meredam getaran. Jadi seperti internal damper lah gitu ya. Nah, ini memberikan efek nyaman lah bagi pengendara jika dibandingkan dengan sepeda-sepeda yang jenis stiff lainnya, misalnya seperti aluminium atau sepeda karbon gitu ya, yang sangat rigid gitu. Jenis sepeda yang terbaru yang kami produksi di tahun 2022 ini adalah balance bike. Ya, balance bike kita beri nama Belo. Belo itu panggilan untuk anak kuda jantan sebetulnya. Jadi sepeda ini memang kami desain khusus untuk anak-anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang masih ingin belajar atau yang sedang belajar melatih keseimbangan tubuh. Itu sekaligus kita mengenalkan material bambu itu seperti apa. Salah satu tantangan dan kompetitor kami adalah sepeda-sepeda aluminium, steel, kemudian karbon yang marak digunakan oleh masyarakat saat ini ya. Nah, penjualan dan pemasaran kami memang saat ini masih lokal karena kami juga masih terbatas pada kapasitas produksi yang belum banyak dan kami juga mengutamakan untuk partnership kolaborasi sehingga saat ini itu produksi kami maksimum bisa mencapai dalam 1 bulan itu 20 frame sepeda dan tentunya ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya, lumayan waktu yang berproses untuk bisa dipasarkan secara internasional. Itu salah satu tujuan kami gitu ya, supaya bisa diterima di pasar ekspor. Nah, tetapi saat ini yang kami lakukan penjualan di sosial media juga kami lakukan. Tentunya Arana Bike berkeinginan untuk terus berkembang dan juga terus bisa memenuhi kebutuhan dari para penghobi sepeda atau penghobi mungkin pencinta bambu ya. Kita akan mencoba terus untuk berkreasi, mencoba tipe-tipe sepeda. Nah, untuk saat ini kami fokus dulu untuk jenis gravel, jenis mini velo dan push bike. Kita melihat bagaimana pasar untuk merespon daripada produk kami dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk bisa dipasarkan di luar. Untuk pemasarannya yang kami produksi memang adalah rangka sepedanya, baiknya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Biasanya pesepeda yang datang kepada kami itu bukan pemilik sepeda yang pertama kali. Biasanya mereka yang sudah punya sepeda kedua, nah sudah sepeda dengan untuk kebutuhan tertentu, misalnya ya untuk jalan yang medan yang tidak rata atau untuk kebutuhan tertentu jarak jauh. Nah itu mereka juga minta dibuatkan untuk spek sepeda tertentu. Itu juga kami kerjakan gitu. Bahkan untuk size-nya mungkin sesuai dengan custom size-nya bisa kami buatkan. Oke. Sebelumnya saya memang karyawan di perusahaan swasta juga gitu, tapi sudah lama pensiun dan fokus untuk di rumah tangga. Nah, dan di sini bersama teman-teman yang sehobi dengan saya gitu, yang punya minat kegiatan yang sama. Dan alhamdulillah kami dipertemukan dengan beberapa tim yang dapat membantu saya.
kita mulai berkegiatan dan ternyata begitu diseriusin, mungkin karena momennya juga tepat ya, pada waktu itu adalah pandemi dan direspon dengan baik gitu, sehingga kenapa enggak, kalau sudah terlanjur jadi kami seriusin gitu. Nah, karena di awal waktu kami mendesain itu juga, wah ini sebetulnya mungkin punya potensial gitu ya, sehingga kami juga di tahap awal setelah desain itu melakukan pendaftaran merek. Kemudian setelah kita melakukan pendaftaran merek, geometrinya juga kami patenkan, sehingga dari situ yang memotivasi kami, wah sudah terlanjur, karena sudah terlanjur nyemplung di kegiatan ini, jadi ya kita seriusin aja. Desain interior masih jalan juga, cuman sekarang jadi lebih banyak fokus ke sepeda gitu, handmade ya, sehingga beberapa faktor itu banyak yang mempengaruhi di proses produksi, terutama seperti cuaca, kemudian ketersediaan bahan bakunya sendiri, kemudian bahan-bahan pendukung lainnya ya, material-material lainnya itu kami juga terkadang juga harus mencari secara online, itu juga nggak ada, jadi kita harus mencari material pengganti. Kemudian lagi juga mungkin keterbatasan dari pekerja ya, jadi tidak banyak tim yang bisa kita hire yang bersedia untuk mengikuti perjalanan bisnis ini atau usaha ini dari awal. Jadi tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang sabar membantu gitu ya, punya kemauan yang keras untuk maju bersama. Jadi kalau dibilang misalnya Arana Bike sampai jadinya sebuah sepeda ini juga, itu juga bukan kerja saya sendiri, tapi kita satu tim gitu. Karena kami bukanlah ahli sepeda ya, bukan ahli sepeda. Jadi kami belajar bersama-sama. Betul. Jadi produk Arana Bike mungkin masih dibilang premium produk. Jadi tidak semua customer kami begitu melihat produk kami langsung memutuskan untuk membeli. Bisa jadi 1 bulan atau 2 bulan lagi, karena jadi masih niche market juga. Nah itu juga salah satu tantangan buat kami. Mereka juga mungkin belum familiar dengan produknya, masih mempertanyakan bagaimana kekuatannya, bagaimana terus keawetannya gitu, apa kelebihannya dibandingkan dengan sepeda-sepeda lainnya. Nah dari segi harga memang kami bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan frame sepeda lainnya gitu ya. Kami untuk satu frame gravel bike Komodo itu kami patok di harga 5 juta rupiah. Nah, tetapi kalau misalnya kita membandingkan itu dengan produk-produk full bike lainnya yang ada di pasaran memang cukup tinggi. Tetapi jika segmen pasar kami melihat atau segmen konsumen kami melihat produk kami, tentunya mereka akan berbicara lain, karena ini sepeda adalah hasil dari full handmade gitu. Jadi full handmade dengan keunikan tersendiri, dengan kekuatan yang mungkin bisa kami sandingkan dengan sepeda-sepeda lain pada umumnya. Dan secara fungsi, sepeda kami ini memiliki fungsi yang baik selayaknya sepeda pada umum. Oke. Kalau di Indonesia sebetulnya sudah ada juga beberapa yang membuat sepeda dari bambu. Jadi kalau saya melihat para pengrajin sepeda bambu lainnya itu bukan sebagai suatu saingan, tetapi itu justru mitra kami gitu ya. Itu sesama pengrajin yang harusnya kami bisa sama-sama solid ya. Kalau kita bilang saingan saya, mungkin kompetitor saya adalah sepeda-sepeda yang bukan bambu. Ya, dalam proses produksinya merakit frame sepeda Arana Bike, kami memang mengedepankan partnership kolaborasi dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya yang ada di Indonesia. Ya, hal ini karena kami sadari bahwa kami tidak memproduksi semuanya, tidak memproduksi seluruh komponennya, sehingga untuk mempercepat pada waktu itu proses produksinya, kami memilih untuk berkolaborasi. Jadi ada beberapa part sekitar Pulau Jawa, ada dari Kediri, kemudian ada dari Surabaya. Nah, kemudian juga ada yang kalau yang dari luar Jawa itu mungkin untuk part-part seperti serat karbonnya.
Serat karbon pada rangka sepeda ini adalah untuk memperkuat di bagian sambungan-sambungan dari sepeda, sehingga itu kami gunakan sebagai struktur pengakunya. Nah, karena kita tahu karbon juga memiliki kekuatan, dan dari seratnya itu pun kita kerjakan secara manual ya, jadi karbon dan resin untuk memperkuat di setiap sambungan-sambungan daripada rangka sepeda dari Arana Bike. Betul, jadi serat karbon ini fungsi untuk pengaku dari setiap sambungan sepeda, rangka sepeda. Oke. Jadi kalau dilihat sepeda yang ada di samping ini adalah sepeda yang saya gunakan sehari-hari untuk bersepeda, dan ini sudah hampir 1 tahun. Ya, dengan perawatan seperti layaknya sepeda biasa, dia bisa sangat awet. Kemudian kita bisa merasakan satu sensasinya daripada frame bambu ini. Internal dampernya sangat terasa sekali pada waktu kita mengendarai sepeda, terutama untuk permukaan-permukaan jalan yang tidak rata. Itu sangat membantu sekali untuk saya gitu ya, supaya nggak gampang capek gitu ya. Jadi nyaman sekali. Kemudian dia juga memiliki keunikan sendiri sama seperti batik. Jadi motif daripada bambu itu satu dan lainnya tidak sama. Meskipun direndam yang sama, kemudian di finishing oleh orang yang sama, dia punya batik bambu yang berbeda-beda. Sehingga itu keunikan tersendiri. Bisa dipastikan sepeda bambu, kalau beli sepeda bambu satu dengan yang lain tidak akan sama persis, dan itu buat saya sebagai perempuan adalah suatu pride tersendiri gitu kan. Kemudian yang terakhir juga karena sepeda ini sangat custom, jadi bisa disesuaikan dengan tinggal geometrinya, kami bisa adjust. Walaupun sebetulnya kami sudah menyediakan geometri untuk gravel ini size-nya S, M, dan L. Nah, tetapi untuk special case mungkin masih terlalu tinggi atau masih terlalu pendek, itu kami bisa adjust untuk ukurannya.